Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ekono Budi MPD. Yang kami hormati Ketua Panitia Kuliah Tamu Bapak Dr. Ahmad Haryadi SSI SPD MPD. Yang kami hormati Kaprodi PBSI UMK Bapak Dr. Ifai Fatur Rahman SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen PBSI UMK serta teman-teman mahasiswa PBSI yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini dalam acara kuliah tamu dengan tema Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku pewara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Penyampaian materi. 6. Sesi tanya jawab. 7. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan kita Imam Syafi'i. Kepada saudara Imam Syafi'i, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Imam Syafi'i kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh rekan kita Alifia Al-Zakia. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat yakni sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan oleh Ketua Panitia Kuliah Tamu Bapak Dr. Haryadi, Bapak Dr. Ahmad Haryadi, SOSI, SPD, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak Kuliah Tamu, yaitu Pak Eko Nurul-Budi MPD, dan Bapak Prodi Dr. Irfan Fathur Rahman, Magister Pendidikan, dan para Bapak dosen, karena ibunya nggak ada ya, Bapak dosen dan saya hormati dan tak ketinggalan lagi, dan saya banggakan kepada para mahasiswa yang luar biasa ini, karena pada tahun kali ini ya kita luring. Sebelumnya karena ada pandemik, alhamdulillah semoga pandemik ini tidak ada lagi dan kita aktivitas kuliahnya bisa luring atau tatap muka, ya, amin. Oke, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita bisa menuntut ilmu dan kita bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada sahabat yang nanti, pada hari kiamat nanti. Para bapak ibu dan para teman-teman mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiri dan bisa menyemak dalam kuliah tamu, yaitu yang berjudul Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital ini. Ya, apalagi ini sudah eranya adalah era milenial, 4.0 akan menuju atau sudah menuju ke 5.0 ya. Maka dari itu dalam pembelajarannya tidak monoton, dalam pembelajarannya tidak hanya tutup buku langsung tatap muka pulang lagi, tidak, nanti diharapkan nanti para teman-teman mahasiswa yang luar biasa ini bisa mengaplikasikan di dalam nanti kalau sudah
PPL 1, PL 1 atau PPL 2, dan nanti kita akan lulus nanti akan ditagih oleh masyarakat, biar nanti dalam pembelajaran nanti di masyarakat ini bisa mengaplikasikan, yaitu dengan pembelajaran media yang digital, di era digital, yaitu 5.0. Biar apa? Nanti peserta didiknya tidak membosankan, ya kan? Karena kalau Bapak Ibu dosen kalau hanya pembelajarannya hanya monoton, hanya tetap muka, sudah kurang, istilahnya D3, duduk diam domblong. Kalau kita duduk diam domblong kan ya jenuh ya. Apalagi kalau daring terus ya kita akan jenuh juga. Maka dari itu berkolaborasi atau variatif. Maka dari itulah nanti ada Bapak Dr. Andes Eko Budi, Magister Pendidikan, nanti akan memberikan perkuliahan yaitu tentang inovasi tersebut. Itulah harapan kami, nanti kita menjalin kerjasama, nanti bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah-sekolahnya, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan nanti kita bisa bekerja sama untuk menindaklanjuti. Apalagi ini Pak Dr. Andes Eko Budi ini adalah termasuk salah satu ketua MDMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Kudus ini, ya kan? Oke, tepuk tangan nanti. Nah, nanti bisa lihat pakaiannya. Ini nanti Pak Budi nanti mohon untuk bisa memberikan salah satu dalam mengaplikasikan pendidikan bahasa Indonesia di era digital tersebut. Oke, dan kami ucapkan terima kasih, dan kami ucapkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Prodi BPSI UMK, Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD. Kepada Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang di belakang, silahkan pindah ke depan. Masih ada satu baris yang kosong. Fauzi, ya. Fauzi, Mas Duta UMK, ya. Sabrudin dan kawan-kawan. Saya Budin, ya. Monggo, Mas. Satu derek, ayo saya tunggu ke depan dulu. Ya, silakan. Ya. Fauzi, silakan ke depan. Yang belakang, Mbak, ya. Diisi dulu bagian depan. Ya. Ayo, pindah depan dulu, pindah depan. Silakan. Fauzi, susah sekali berdiri nih. Nempel kursinya atau gimana ya, Mas? Ayo Mas, lengket ya nih. Ayo Mas, silakan depan. Ayo yang bagian belakang. Nanti yang semester 6 karena akan mengisi yang bagian belakang. Ayo silakan. Silakan pindah dulu. Teman-teman mahasiswa, silakan geser. Siapa itu yang bagian belakang? Sudah, ayo goyang, ayo. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Andes Eko Budi MPD yang sangat disiplin di waktu. Mohon maaf Bapak karena ini memang budaya yang harus selalu diteruskan terus-menerus karena sudah menjadi kebiasaan, kadang molornya agak lama. Mahasiswa, ini adalah ajang untuk Anda semakin lama semakin belajar. Anda sudah masuk di semester 2, semester 4 yang sangat padat aktivitasnya.
dengan luaran-luaran artikel yang ada protes berkali-kali, tetapi tetap dikerjakan. Ada protes tapi tetap dikerjakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menaati peraturan. Kemudian yang semester 6, mohon maaf belum bisa bergabung karena memang saya kejar untuk hari Senin pendaftar ujian proposal. Jadi mereka sudah ngebut, mungkin nanti akan hadir agak telat. Jadi saya persilakan nanti ada di bagian belakang. Begitu. Ya, kita sudah masuk di kurikulum MBKM. Kemudian Anda sudah masuk di dalam proses pembelajaran dengan Bu Ristiani MPD untuk proses pembuatan media pembelajaran yang sudah Anda pamerkan waktu acara Disnatalis UMK. Kemudian hari ini kita akan belajar lagi dengan Ketua MGMP Bahasa Indonesia di Kudus, Pak Eko, yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya saja yang tadi ditampilkan adalah contoh-contoh media yang sudah ada buat. Mohon nanti acara ini bisa menjadi ajang Anda meningkatkan kreativitas, baik itu pengembangan diri maupun pengembangan program studi. Tadi sudah disampaikan Pak Ahmad Haryadi bahwa nanti Pak Eko ke depan kita akan mengadakan kerjasama dengan MGMP yang ada di Kudus Bahasa Indonesia. Tadi Pak Ahmad Haryadi sudah mengawali. Dari kerjasama itu kemungkinan nanti ada agenda-agenda yang lain, baik itu pelatihan atau sharing artikel ilmiah atau penulisan artikel ilmiah yang ada di jurnal maupun penulisan penelitian tindakan kelas atau produk-produk yang lain. Nanti program studi PBSI siap untuk bekerjasama dengan Bapak Ibu Guru yang sudah sangat berpengalaman yang ada di lapangan. Selamat datang Mas Ketua Hima PBSI. Sesuai yang Anda sampaikan, Anda izin telat ya, karena memang ekses internal yang tadi saya sampaikan sedang ngebut untuk mengerjakan proposal skripsi dengan online. Nah, di PBSI Anda mungkin yang semester 4 ini agak kaget karena kita sudah mengaplikasikan produk-produk luaran begitu, tapi memang belum kita sosialisasikan sejak awal, tiba-tiba muncul. Tapi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen masing-masing yang ada di mata kuliah. Tapi Anda tidak perlu kaget karena memang ini yang harus ada. Jadi setiap mata kuliah di sana keluarannya itu harus jelas. Apakah itu poster, apakah media pembelajaran, video, HKI, artikel jurnal, buku ajar. Nah, itu adalah karya-karya yang nanti ketika sudah mulai terbit, mulai publish, Anda sudah tercatat, salah satunya ada di Google Scholar. Itu beda dengan Google yang biasa. Kalau kita di akademik, masuk di namanya Anda, nanti artikelnya ketika sudah publish, semua karya-karya Anda sudah publish, di sana Anda akan terekam dengan baik perjalanan digitalnya Anda. Anda semester 4 berkarya apa? Anda semester 2 berkarya apa? Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena ke depan ketika Anda membutuhkan rekam jejak yang jelas, Anda berarti selama proses perkuliahan, selama ada di PBSI, sudah menghasilkan produk-produk yang atas namanya Anda sendiri. Nah, yang sudah kita awali, beberapa mahasiswa misalnya sudah submit di jurnal Credo, ya di sana dipolitik kembali, belum sesuai di revisi kembali. Itu proses yang harus dilalui sampai benar-benar di sana artikelnya di bawah 20%. Sama seperti media pembelajaran nanti, ketika sudah jadi dicek oleh Bu Ristiani apakah media itu memang sudah siap untuk digunakan atau belum. Kemudian kalau sudah akan dihatikan. Itu adalah prosesnya agar namanya Anda tercatat secara nasional, kemudian di digital, di internasional namanya Anda sudah terdetek. Jadi kita tidak hanya mengejar ijazah saja, tapi rekam jejak siswa sejak awal itu sudah jelas posisinya. Nah, ketika Anda sudah menjadi guru, Anda sudah terbiasa dengan hal itu. Menulis ya sudah terbiasa.
membuat media sudah terbiasa, membuat buku sudah terbiasa. Apakah semua itu harus selesai di akhir perkuliahan? Ya, tidak boleh posisinya itu gantung. Gantung dalam arti gimana? Dia tidak diterima, dia belum lolos, dia belum publish. Di akhir perkuliahan semuanya harus sudah jelas posisinya. Diterima, sudah menerima LOA, atau sudah menerima informasi HKI, atau sudah mengunggah video, atau yang sedang Anda sekarang lakukan di semester 4 adalah persiapan seni pertunjukan. Pagelaran itu pun harus muncul sebelum proses unggah nilai di awal atau di tengah-tengah Juli. Nah, itu yang sedang Anda kejar. Sama dengan aktivitas hari ini, kita mencari hal-hal yang baru, inovasi yang baru. Semoga kegiatan yang ada di prodi yang rencana kami nanti di tanggal 17 ini kita ada acara kuliah tamu. Kemudian dari Selasa kita ke Rembang melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang ada di Rembang, FGMB Rembang, Sekabupaten Rembang. Kemudian hari Rabu kita sudah nambah 1 doktor. Bu Lutfar, Bu MPD dari kampus sudah lulus kuliah S3-nya, dia sudah resmi menyandang gelar doktor di awal katanya, Doktor Lutfar dari MPD dari Rabu. Jadi kita sudah nambah lagi 1 doktor. Di akhir tahun kita mengejar 1 lagi doktor, Bu Kristiani MPD. Jadi Anda nanti ke depan sudah semuanya Anda akan diajar oleh Bapak Ibu dokter. Kurang 1 yang kita kejar, guru besar. Nah, kalau itu ada, kita akan melangkah ke pendirian BPG, S2, S3, kita sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu dosen sudah bekerja keras, Anda pun sudah bekerja amat keras. Kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa karena jarang kami menemukan mahasiswa yang protes tapi tetap dikerjakan. Terima kasih untuk diri saya. Semoga Anda, kita semuanya, Bapak narasumber, Bapak Dr. Eko Budi MPD tetap diberikan kesehatan agar kita semua bisa melaksanakan agenda kita di hari berikutnya. Salam dari Pak Dekan FKIP Pak Eko, karena mohon maaf belum bisa bergabung, dan ada beberapa teman yang belum bisa bergabung, termasuk Pak Asin ini sebenarnya duduk sambil kuliah S3 ini. Luar biasa. Terima kasih. Pak Udin sedang izin karena sedang mengajar di S1 dan S2. Kemudian yang lainnya ada keperluan di kegiatan masing-masing. Termasuk Bu Mila sedang agak sakit, jadi belum bisa bergabung. Mohon maaf Pak Eko, jadi belum bisa bergabung sebentar. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman MPD pada Bapak Dr. Andes Eko Budi MPD dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak Ibu dosen, silakan untuk foto bersama terlebih dahulu dengan narasumber Bapak Dr. Andes Eko Budi MPD. Memasuki acara yang kelima, yakni penyampaian materi oleh Bapak Dr. Andes Eko Budi MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Eko Budi MPD, kami persilahkan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Pak Eko Nurbudi, saya mohon izin untuk memantik semangat teman-teman terlebih dahulu agar mereka brainstorming, agar mereka panas gitu ya. Untuk pagi hari ini teman-teman akan belajar banyak dan sesuatu hal yang penting karena terkait dengan kompetensi yang harus teman-teman miliki saat nanti menjadi guru bahasa Indonesia, baik itu di SMP maupun SMA. Begitu. Siap ya? Siap. Ini semua mahasiswa di mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia Pak Eko yang saya ampuh. Alhamdulillah ini semuanya bisa hadir karena itu Pak, pertemuan terakhir. Kalau tidak hadir presensinya kehilangan 2 kali pertemuan. Jadi nanti mereka akan sebagai closing mata kuliah ini, dan mereka sudah menyusun media pembelajaran. Saya beri pilihan untuk menyusun video atau media realis Pak. Ini sudah dibawa. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab atau lainnya setelah acara bisa teman-teman konsultasikan dengan Pak Eko apakah sudah sesuai dengan kriteria media pembelajaran bahasa Indonesia yang baik atau belum, begitu ya. Nah, di depan kita sudah hadir Bapak Dr. Andes Eko Nurbudi, Magister Pendidikan. Beliau ini luar biasa. Saya sudah kenal lama dengan beliau, tapi kita lama tidak berkomunikasi ya Pak Eko. Sudah sejak 2014 mungkin ya. Tapi alhamdulillah pagi hari ini saya diberi amanat untuk bisa mendampingi beliau, untuk belajar dengan beliau, untuk bisa menjembatani teman-teman belajar bagaimana karakteristik media pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Beliau ini adalah orang hebat. Saat ini menjabat sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA Kabupaten Kudus. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian ada lagi, beliau juga sebagai guru inti di Pusat Belajar Guru Kabupaten Kudus. Tepuk tangan. Kemudian lagi beliau juga sebagai ketua editor. Tadi masih jadi Pak Eko atau masih ya? Ketua editor jurnal BPI PBG Kabupaten Kudus. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau juga satu lagi nih, ketua tim penilai PAK. Masih Pak Eko, masih luar biasa. Ketua tim penilai PAK kenaikan jabatan fungsional guru di Kabupaten Kudus. Prestasi beliau itu sangat banyak sekali. Ini kalau saya sebutkan pasti malah justru akan menghabiskan waktu atau mengurangi waktu beliau untuk presentasi. Di antaranya beliau itu pada tahun 2017 ini kalau saya telusuri lewat Maya Pak Eko, itu Pak Eko sudah menulis jurnal tahun 2017 ya, menulis jurnal tentang media atau virtual class untuk pembelajaran menulis teks eksplanasi. Padahal saat itu belum corona Pak ya, masih jarang model virtual. Tepuk tangan lagi untuk beliau. Terus beliau itu menyelesaikan studi S2 di Universitas Surakarta ya Pak. Universitas 11 Maret, maaf. Universitas 11 Maret tahun 2009. Luar biasa, tepuk tangan. Dan masih banyak lagi. Nah tentu saat ini kita perlu belajar banyak dengan beliau. Kita perlu banyak nafsu kawruh dengan beliau. Tanyakan yang kalian tidak paham. Karena mohon maaf Pak, memang saat proses pembelajaran banyak sekali kekurangan saya selaku pendamping teman-teman. Jadi pasti mereka banyak hal yang belum diketahui. Berikutnya saya serahkan pada Bapak Dr. Andes Eko Nurbudi, Magister Pendidikan, sampai waktu yang dikehendaki oleh Pak Eko, karena beliau sudah pesan dari kemarin pukul 11 kalau bisa sudah selesai, tapi monggo saya kembalikan lagi dengan Pak Eko. Kalau teman-teman sampai selesai kapan pun siap ya, kecuali Mas Fauzi dan yang laki-laki memang harus Jumatan. Jadi misalnya Pak Eko selesai pun Jumatan, teman-teman yang perempuan masih di sini juga siap ya. Tidak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terlalu berlebihan ini Bu Kristiani memperkenalkan saya. Sebetulnya saya biasa-biasa saja, guru di SMA 1 Kudus ya. Jadi kalau saudara pernah melewati di Melati itu mungkin ada yang kalau dari SMA 1 itu nggak ada ya. Tapi sebelum ada, alhamdulillah. Iya, saya bersyukur ternyata pengganti saya itu sudah ada di Kabupaten Kudus. Pengganti Bu Kristiani juga sudah ada di sini. Artinya bahwa peminatan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu setidaknya sudah ada regenerasi yang akan mengganti kita Bu Kristiani ya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk mahasiswa penerus saya siapa lagi kalau bukan saudara semuanya ya. Jadi pada kesempatan ini, jadi saya akan menyampaikan terkait dengan inovasi media pembelajaran bahasa Indonesia era digital. Betulnya yang disampaikan oleh Bu Kristiani tentang virtual kelas pembelajaran bahasa Indonesia memang sudah pernah saya gagas dulu ketika sebelum ada pandemi. Ketika itu memang di sekolah kami di SMA 1 Kudus itu sudah mempunyai e-learning, sudah mempunyai LMS, jadi berbasis Moodle, tetapi jarang digunakan. Ketika saya masuk di situ tahun 2012-2013, saya melihat ternyata ada sebuah aplikasi media pembelajaran yang memang bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi jarang sekali dipakai. Oleh karena itu saya agak tergelitik untuk membangkitkan kembali semangat teman-teman saya yang di SMA itu untuk memanfaatkan media tersebut. Toh media itu kan sudah disediakan oleh sekolah atau pendidikan, semuanya sepenuhnya untuk anak-anak didik kita, untuk anak-anak didik yang ada di SMA 1 itu. Karena sebelum di SMA itu saya masih mengajar di SMP 2 Cikulong. Jadi dari desa asli, kemudian tidak begitu laku di desa, kemudian diangkut di kota. Nah, itulah perjalanan saya. Jadi saya tidak mengajari anak didik Bu Kristiani, tapi hanya berbagi saja. Bu Kristiani, mohon maaf ya. Jadi di awal tadi Pak Fai sudah menyampaikan, saya sangat bangga sekali ketika ada program yang mengikut sertakan guru untuk bisa belajar bersama dengan para mahasiswa di UMK. Ya, karena selama ini kalau mencari jurusan bahasa Indonesia di Kabupaten Kudus itu agaknya susah. Biasanya teman-teman yang ada di Kudus itu untuk meneruskan pendidikan di S2 itu tidak di Kudus, susah sekali ya. Harus ke Semarang, harus ke Solo. Ya, akhirnya ya seperti saya tadi dikenal oleh Bu Kristiani, saya menyelesaikan S2 di UNS karena di UMK belum ada, S2-nya belum ada. Oke. Ya, saya turun panggung aja di sini lebih komunikatif. Masih bisa ditangkap gambarnya ya Mas ya. Baik, saudara-saudara semuanya, teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia. Jadi saya kira kalau belajar masalah media pembelajaran itu memang bukan menjadi apa istilahnya ya, sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang biasa saja ya. Hanya saja sekarang kita dihadapkan dengan era digitalnya itu. Era digitalnya itu yang lanjut Mbak. Ya, era digitalnya itu digital yang bagaimana? Artinya bahwa apakah kalau sudah masuk di era digital, kita itu sudah menyelesaikan membuang semuanya yang berbau kertas. Apakah itu? Kan tidak seperti itu ya. Jadi kalau saudara mau melihat dan introspeksi diri, ternyata hal-hal yang konvensional pun saat ini bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang ada di lapangan di satuan pendidikan untuk mengajarkan sesuatu yang bisa ditangkap dengan baik.
Artinya apa? Bahwa sebuah media itu digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, tidak untuk hanya pelengkap saja atau formalitas pro-formal saja, tidak, tapi digunakan sebagai satu-satunya cara, salah satu cara berkomunikasi kepada siswa atau peserta didik supaya membuat sesuatu yang verbal itu menjadi lebih kontekstual. Jadi sebuah komunikasi bisa diwakili hanya dengan menggunakan sebuah media ini. Komunikasi transfer knowledge-nya ada di situ. Artinya bahwa memudahkan peserta didik memahami lebih baik lagi materi yang disampaikan. Nah, seperti tadi yang ditayangkan oleh adik-adik mahasiswa yang sudah membuat video pembelajaran tadi, itu memudahkan siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Nah, kita harus tahu dulu saat ini itu kita mau apa, kita berada di mana, itu apa yang kita pikirkan itu harus begitu dulu. Sehingga media apapun yang Anda gunakan, saya kira sah-sah saja dan bisa diterima dengan baik manakala disesuaikan dengan kompetensi dasar yang saat itu sedang diajarkan oleh para siswa atau para mahasiswa. Nah, karakteristik ini pembelajaran yang dikembangkan ini saya belum masuk ke media dulu ya. Ini artinya bahwa kita harus mengetahui dulu latar belakang kita, mengapa kita harus membuat sebuah media pembelajaran, bahwa di situ ada yang namanya karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Apakah saya harus menggunakan video, Pak? Apakah saya harus menggunakan animasi, Pak? Tidak harus. Ya, jawabannya tidak harus. Bagaimana kita mengemasnya bergantung sepenuhnya kepada karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar atau capaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Intinya begitu. Apalagi sekarang sudah tidak menerapkan lagi kurikulum 2013, tahun 2022 nanti sudah serentak menggunakan kurikulum Merdeka ya. Mungkin Anda sudah mengenal jauh lebih baik daripada saya ya, karena di situ sudah banyak aplikasi-aplikasi yang harus dipelajari ketika pemerintah itu mengenalkan kurikulum Merdeka. Nanti akan saya tanyakan. Pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung mengembangkan berpikir tingkat tinggi, di high order thinking, mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah, itu harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan media apa yang baik atau yang cocok kita berikan kepada peserta didik. Kemudian karakteristik kompetensi dasar atau KD-nya. Kompetensi abad ke-21 itu 4C ya, OSI. Jadi ada kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Ini yang harus dipegang terlebih dahulu. 4C-nya itu apakah mana yang ditekankan, apakah yang bekerja sama, membentuk sebuah kelompok, komunitas tertentu untuk menyelesaikan KD tertentu, atau yang kreatifnya. Wujud kreatif itu ditentukan dari siapa? Ya dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi saudara nanti kalau sudah menjadi guru pasti akan berpikir ke sana. Sisi kreatif dari seorang guru dan kreativitas untuk menyelesaikan sebuah masalah dari siswa itu saling beradu, saling dihadapkan keduanya. Akhirnya kreativitas tidak hanya didukung dari gurunya saja, tapi harus dari siswanya juga. Kemudian critical thinking, bagaimana membuat media pembelajaran atau pembelajaran itu bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapkan pada KD tadi. Kemudian komunikatif, bisa dikomunikasikan dengan baik. Apa yang disampaikan tadi masuk dan bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini ranah penilaian yang ada di SMA, yang ada di SMP, saya kira sama saja kalau kita menggunakan kurikulum 2013
dan kurikulum merdeka juga seperti itu. Hanya perbedaannya nanti kalau administrasi untuk kurikulum merdeka itu tidak terlalu banyak administrasinya, tetapi lebih fokus kepada apa istilahnya itu diferensiasi pembelajaran atau ya diferensiasi learning ya, istilahnya pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya untuk model media itu memang ranahnya pendekatannya tetap menggunakan pendekatan saintifik. Jadi artinya bahwa sesuatu itu dihubungkan dengan hal yang nyata, kemudian bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran sebetulnya ya. Kalau di saintifik itu ada mengkomunikasikan, kemudian merencanakan, melakukan tindakan tertentu sampai pada 5M-nya terpenuhi, itu memberikan pengalaman dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang harus ditanamkan di situ kan memang harus dilatar belakangi dengan pendidikan saintifik. Guru diberi ruang menggunakan pendekatan model pembelajaran lain, artinya bahwa bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan dan seterusnya. Ketika saudara nanti menjadi guru, masuk di dalam ruang kelas, bertanya kepada siswanya, bagaimana sampai di mana pembelajaran kita pada pagi hari ini bertanya atau memantik sebuah pengalaman belajar, atau malah gurunya yang tidak tahu, tidak siap dengan apa yang diajarkan. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan tanda tanya besar yang digunakan sebuah pertanyaan kepada siswa ya. Jangan sampai guru masuk di dalam kelas itu belum siap dengan materi, belum siap dengan rancangan pembelajaran. Oleh karena itu, panjenengan semuanya harus merancang terlebih dahulu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di dalamnya juga sudah ada di situ, ada metode, model, media, kemudian skenario, sampai pada penilaian itu harus lengkap semuanya. Ini yang semester 2, semester 4 dan semester 6 sudah mencicipi RPP belum ya Bu ya? Kalau semester 2 sudah ya, sudah mulai itu ya. Nah, nanti RPP-nya untuk 2022 itu sudah ganti, sudah total, sudah tidak disebut sebagai RPP, tapi disebut sebagai modul aja. Itu kalau kita menggunakan kurikulum merdeka. Berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, berprakarsa. Artinya bahwa apa yang dirancang untuk kegiatan pendekatan pembelajaran itu memang basisnya di situ. Nah, perlu kita pahami karena adanya perubahan paradigma. Dulu panjenengan ini semester 2, semester 4, semester 6 ini kira-kira lahirnya Anda itu tahun 1988 gitu ya Pak? 90 berapa? Atau 2000? 2000 kan tidak begitu ya? Tidak terlalu tua, tapi kalau tahun 2000 itu berarti generasi apa ini? Generasi milenial ya. Generasi milenial itu lebih cenderung pada penguasaan digital, perkembangan milenial ya, tapi tingkat sosial kekerabatannya itu rendah sekali karena lebih tertuju pada ini fokus kepentingan pribadi. Biasanya begitu. Tapi kalau generasi saya ini generasi tua, generasi analog yang belum mengenal multimedia. Kalau Bu Riz ini masih muda sekali. Jadi dari pembelajaran diberitahu paradigmanya itu seperti itu. Besok kalau Anda sudah tua jadi guru yang dihadapkan di dalam kelas pembelajaran itu kan tidak sebaya dengan panjenengan semua. Saudara tidak menghadapi umur yang sama, yang dihadapi adalah anak-anak yang lebih muda. Nah, bagaimana nanti menerapkan itu? Nanti akan terbiasa ketika studi bertambah, meningkat lagi, pengalamannya juga meningkat, kemudian PPL dan seterusnya
sampai pada praktik langsung dengan pendampingan adanya program induksi. Guru sebagai sumber utama tekstual berbasis konten, parsial ya. Nah ini dari pembelajaran yang diberitahu pada akhirnya nanti untuk perubahan paradigma nanti menjadi pembelajaran yang harus mencari tahu. Guru sebagai sumber utama, enggak. Guru itu fasilitator, bukan sumber utama sebuah ilmu pengetahuan, tidak. Jadi harus berbasis aneka sumber belajar. Anda bisa belajar dari teman sendiri, bisa belajar dari gurunya, bisa belajar dari anak kecil, bahkan bisa belajar dari orang-orang yang ada di belakang. Dengan Pak Bol pun kita bisa belajar. Dengan anak TK pun kita bisa belajar. Kadang-kadang saya menemukan ilmu baru itu bukan dari teman sebaya, tapi justru dari anak-anak didik saya. Dari situlah setidaknya ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan yang bisa kita serap dari pendidikan seperti itu. Jadi oleh karena itu di SMA sekarang ini selain diberikan mata pelajaran yang umum, ada yang namanya life skill education, dibekali dengan pendidikan kecakapan hidup, bagaimana dia nanti lulus tidak harus menerapkan ilmunya itu. Sekarang kan sudah memang sangat umum lulusan sarjana hukum tapi menjadi camat. Kok bisa ya gitu ya? Belum bisa bahasa Indonesia tapi mempunyai galeri apa? Lulusan akuntansi tapi ternyata dia tidak berbisnis, tidak bergerak dalam bidang ekonomi, tapi berbeda lagi. Sekarang sudah mulai banyak. Ya, itulah pendekatan seperti itu. Dari tekstual, pendekatan ilmiah, sekarang ilmiah yang berbasis kompetensi, dan tidak lagi ilmu itu diberikan secara apa istilahnya terpenggal-penggal begitu, tidak, tapi secara holistik, utuh, totalitas, terpadu yang diberikan kepada peserta didik, kan gitu. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau Anda punya pacar itu mungkin mengatakan pacar saya itu cantik, cantiknya itu dari mana? Apakah hanya dari hidungnya saja? Dari matanya saja mengatakan cantik, dari hidungnya saja dikatakan cantik, kan tidak seperti itu. Harus memandang sesuatu itu secara utuh. Cantiknya pacar saya itu secara utuh luar dan dalam, gitu ya. Tidak ada orang yang menandinginya. Saya suka dia bukan karena hidungnya, bukan karena matanya, bukan karena bibirnya, tapi secara totalitas. Itulah pembelajaran yang sekarang ini diterapkan di era digital itu. Jadi fokusnya itu bukan pada satu hal tertentu, tetapi fokus pada semua hal yang diberikan secara totalitas. Itulah holistik. Kebenaran jawaban multidimensi bisa juga memang harus banyak hal yang disampaikan di situ. Kalau saya memahami pertanyaan-pertanyaan soal sekarang ini memang agak bingung ya, dulu juga pusing. Jawaban ini bisa dikatakan benar, jawaban ini bisa dikatakan benar, karena jawabannya juga menghendaki yang seperti itu. Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, 1, 2, 3, 4 bisa dikatakan benar jika, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini perlu berproses. Jadi untuk memberikan sebuah pembelajaran, membangun sebuah proses pembelajaran itu memang harus ada proses, dan dari waktu ke waktu kita kumpulkan sedikit demi sedikit, maka akan membentuk sebuah apa istilahnya bangunan yang kokoh untuk menyampaikan kepada peserta didik. Saat ini Anda sebagai guru harus berpikir Anda adalah koki, pramusaji. Begitu masuk di sebuah kafe, kalau kafe kan pasti ya, begitu masuk di sebuah restoran, Anda dipesan oleh seorang pelanggan minta soto, koki harus bisa menyajikan soto. Minta sate, koki harus bisa menyajikan sate. Minta siti tidak ada. Soto, sate, atau minta nasi goreng, koki harus bisa memasak nasi goreng.
begitu luar biasanya seorang koki, Andanya itu juga tidak banyak sebagai seorang koki yang melayani para pelanggannya, meminta masakan apa harus tahu. Diferensiasi learning. Anak di sekolah itu ada yang berkebutuhan khusus. Dia mempunyai karakteristik belajar yang lebih kepada auditorial, hanya bisa memahamkan sebuah konsep pembelajaran ketika dia mendengar. Tapi ada juga siswa yang karakteristik belajarnya itu visual. Dia kalau tidak melihat gurunya ngomong, itu tidak bisa memahamkan materinya. Ada juga yang istilahnya kalau orang Jawa itu kakean pola. Kakean pola itu kinestetik. Dia tidak bisa duduk begitu saja di salah satu tempat tertentu, tapi dia harus mobile, komunikasi dengan temannya, kolaborasi, terus melakukan kombinasi materi yang disampaikan oleh gurunya. Artinya dia itu mengkombinasikan antara visual dan auditori. Ya, lebih kepada proses gerakan, proses praktik langsung yang bisa memahamkan dirinya terhadap materi tersebut. Ya, kinestetik tadi. Nah, panjenengan sebagai seorang guru juga harus begitu. Media apa yang saya pilih nanti? Apakah gambar yang bisa dilihat oleh siswa? Apakah suara yang bisa didengar oleh siswa? Atau audiovisual yang bisa dilihat maupun bisa didengar? Ini anak-anak kadang-kadang itu seperti itu. Ada yang kakean pola, berdikar-berdikit gitu ya. Anak-anak seperti itu. Apalagi yang di SMP, blusak-blusuk di dalam bangku itu kan modani kancane. Mengajar dengan tanpa media itu paling banter hanya 10 menit, 15 menit bertahan. Konsentrasi anak akan terpotong ketika dia jenuh. Ya mungkin kalau sudah langsung masuk di pembelajaran itu seperti itu. Ini Bugis mungkin sudah pernah mengalami pengajaran anak kecil ya. Oleh karena itu, kalau di sekolah itu biasanya jam 9 istirahat. Karena dari nilai psikologis itu paling banget seseorang itu konsentrasi hanya bisa dipacu 2 jam. Makanya harus diselingi dengan menggunakan ice breaking, dengan menggunakan pertanyaan kuis, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tentu yang bisa membangkitkan semangat lagi. Pokoknya kalau sudah 10 menit, bocah itu blokean biasanya. Tendangan diganggu blokean, sudah pun. Kalau tidak gitu, jiliti kancane. Biasanya, kalau mahasiswa tidak ada ya, konsentrasinya penuh 2 jam biasanya. Sama, jadi nggak berbeda kalau gitu ya. Anak-anak itu begitu. Jadi kalau sudah 10 menit, 15 menit paling banget, konsentrasi fokusnya itu begitu. Udah nanti kayak bangunin dengan menggunakan titik dasar terus macam-macam gambar. Saatnya itulah guru harus membangkitkan semangat lagi. Beda kalau dengan menggunakan media. Kalau saudara sudah menggunakan media, sudah menggunakan kolaboratif, sudah saintifik, mengandalkan itu semuanya, nah anak-anak terpacu, fokus pada itu. Beda nanti kalau ceramah. Ya, pembelajaran diferensiasi dan holistik tadi seperti itu. Proses memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa, bagaimana dia mempelajarinya dan bagaimana siswa mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari sesuai dengan tingkat kesiapan, minat dan cara belajar yang disuka. Ini yang susah. Cara belajar yang disuka itu kan macam-macam tadi. Nah ini naluri kopinya harus ditampilkan, harus dibangkitkan lagi. Diferensiasi dapat terjadi pada 2 tingkat yang berbeda, tingkat administrasi dan tingkat kelas. Tingkat administrasi mempertimbangkan status sosial ekonomi dan jenis kelamin siswa. Susah ya? Susah. Makanya di dalam kurikulum BK itu ada sebelum masuk pada pembelajaran ada kesepakatan kelas dan ada tes diagnostik akademik dan diagnostik non akademisnya.
psikologisnya, kesiapan belajarnya dan sebagainya. Di tingkat kelas diferensiasi berkisar pada kontennya, bagaimana nanti menyusun sebuah rencana pembelajaran itu selesai pada akhir jam pembelajaran, kemudian proses yang akan saya berikan itu seperti apa nanti. Saya berikan diskusi atau saya berikan tanpa diskusi, dan produk yang mau dihasilkan apa, kemudian efeknya. Pada tingkat konten, guru menyesuaikan apa yang mereka ajarkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Isinya seperti apa. Nah, ini kalau kita buat grafiknya seperti ini. Jadi diferensiasi petunjuk untuk melaksanakan kegiatan diferensiasi learning itu memang meliputi kontennya, proses, produk, dan hasil dari itu nanti mau digunakan untuk apa. Kita adaptasikan, kemudian kita sampaikan prosesnya seperti apa, dan guru harus bisa mengemas setelah selesai pembelajaran nanti produk yang dihasilkan itu apa. Kita fokus pada produk atau fokus pada prosesnya atau fokus pada penyampaian isinya. Mana yang difokuskan? Tiga-tiganya harus dicapai pada akhir pembelajaran. Ya, next. Ya, saya katakan holistik yang saya sampaikan tadi seperti ini. Jadi kita mengolah rasa, cipta, asa, dan karya, gitu. Ya, gitu. Selain tadi yang harus kita pahamkan kepada peserta didik dan capaian tujuan pembelajaran itu, satu hal yang tidak bisa dilepaskan yaitu profil pelajar Pancasila. Itu nanti yang menjadi PR saudara-saudara semuanya untuk menerapkan itu. Coba Mbak, salah satu dibaca. Kelihatan begitu. Profil pelajar Pancasila. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan 6 indikator sebagai profil pelajar Pancasila. 6 profil tersebut adalah: pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Yang kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi, meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Yang ketiga adalah kreatif, di mana siswa bisa menetapkan hal baru, menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Iya, cukup diberikan di sebelahnya. Keempat, gotong royong, di mana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Kelima, kebinekaan global, yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Disitulah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti, tegas Mendikbud. Sama bawahnya. Oh iya, ya sebelahnya. Ya. Project Based Learning menjadi salah satu metode melatih PBA, gotong royong, dan kreativitas siswa. Bukan hanya dengan membaca materi lalu diuji, melainkan juga untuk menciptakan karya. Oleh karena itu, saya mempunyai moto, kalau kita ingin melakukan transformasi
Pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, maka harus banyak tanya, banyak coba, banyak ya. Jelas seperti itu. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu kutipan dari berita yang disampaikan oleh Mendikbud. Lanjutkan untuk slide berikutnya. Ini belum ini. Oh, ini belum. Oh, enggak nampak. Oh, enggak kelihatan. Ya, kita lanjutkan aja. Tampak sama nampak. Maju aja kalau nggak kelihatan. Boleh maju. Keberagaman sebagai esensi. Setiap siswa, sekolah, dan daerah memiliki tingkat kompetensi fundamental, literasi, dan numerasi yang berbeda, sehingga kurang masuk akal jika memaksakan suatu tingkat standar di setiap tahun pembelajaran dalam kurikulum. Tidak mungkin kita menyamaratakan semua siswa dalam satu tingkat standar. Seharusnya guru bisa mencari materi yang pas dan sesuai tingkat kompetensi siswanya, sehingga siswa merasa tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Jelas Mendikbud. Kemudian, para pemangku kepentingan harus memberikan fleksibilitas bagi guru menentukan tingkat pengajaran serta alat asesmen yang bisa mengukur siswanya dengan tepat. Keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler. Bisa saja aktivitas di luar kelas yang mungkin menjadi minat siswa, sehingga kita harus memberikan pengakuan dan sarana. Itu bisa menjadi bagian pendidikan mereka, ujar Mendikbud. Lanjutkan berikutnya. Rata. Pakai kacamata biasanya. Ini mata aku. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks soal. Setiap murid akan melihat semua mata pelajaran dan semua materi dalam konteks kenapa saya harus peduli dengan materi ini. Kenapa saya harus peduli dengan materi ini? Apa relevansinya buat saya? Sehingga pelajaran kontekstual, terutama yang memasukkan pembelajaran dalam konteks kearifan lokal, sangat penting dan seharusnya kurikulum bisa mengakomodasinya perannya. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan semuanya. Memang kalau di scan itu begitu ya. Itu beritanya Pak terkait dengan Mendikbud ketika meluncurkan kurikulum merdeka. Ya, memang tegasnya seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau Anda semua saudara-saudara mahasiswa juga harus siap dengan penggunaan kurikulum yang baru saat ini. Tapi ketika nanti selesai lulus di perkuliahan ini kemudian jadi guru, mungkin kurikulumnya sudah ganti lagi ya. Ya. Tapi paling tidak Anda sudah bisa belajar dari awal bagaimana penerapan kurikulum merdeka dan bagaimana kurikulum 2013. Anda itu sudah mengalami beberapa kurikulum mungkin yang di semester 6 ya. Kalau di semester 2 saya kira tidak, baru kurikulum 2013. Ya, dilanjut Pak. Ya. Keberagaman esensi ya. Jadi intinya di situ. Keberagaman esensi. Ternyata memang tingkat kompetensi fundamental itu literasi dan numerasi yang berbeda
menuntut para guru itu harus memberikan sebuah langkah yang jitu dalam menerapkan proses pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai apa tujuan pembelajaran yang ada di situ. Nah, oleh karena itu mengapa ini saya sampaikan? Karena memang mau tidak mau saudara itu harus mengubah konsep peserta didik itu ya seperti ini. Ya, ketika yang di semester 2 ini kan baru masih hanya jadi mahasiswa ya. Sebelumnya di SMA pasti seperti itu. Banyak sekali teman-teman saudara itu yang cara belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang memang kalau di rumah, kalau di sekolah sih kelihatan semuanya prosesnya. Apalagi ketika virtual dilaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira mahasiswa saja sulit mengontrol dirinya sendiri, apalagi siswa, apalagi anak kecil yang murid itu. Kalau siswa sih nggak apa-apa, siswa di SMA. Kalau murid-murid yang di SD itu begitu. Loh, beda Pak, murid dengan siswa beda. Murid itu yang di SD, kalau siswa yang di sekolah menengah biasanya disebut sebagai siswa. Karena perbedaan itulah maka semuanya disebut sebagai peserta didik kan gitu. Biasanya begitu. Ini lepas dari kata-kata yang salah tadi, yang diresapi adalah isinya ya. Berikutnya Pak. Jadi hiruk pikuk globalisasi gaya hidup digital itu memang mewarnai kita. Mau tidak mau memang harus menyesuaikan. Berita-berita yang muncul di situ kan memang bisa digunakan sebagai media kan. Ada unsur-unsur artistiknya, kemudian musik videonya dan sebagainya, online komunitasnya, sering sekali. Kemudian yang berbau iklan bisa digunakan sebagai media, record labelnya, studio dan mobile. Apalagi yang saat ini hidup pikuknya mobile itu sudah luar biasa. Bahkan setiap minggu, mungkin setiap bulan akan muncul bentuk handphone, bentuk smartphone yang sudah berbeda-beda kan gitu. Nah, lanjutkan Pak. Nah, dari situlah maka Anda harus memposisikan diri Anda itu generasi keberapa yang menghadapi generasi yang mana, kan berbeda. Ada umurnya umur 52 sampai 70 tahun gitu ya, sifatnya memang seperti itu, lebih apa istilahnya, lebih karena dia lahir pada masa kemerdekaan, memegang buku adat, agak kolot orangnya, tapi matang dalam berpikir, mengambil keputusannya sangat tepat sekali dan peduli pada lingkungan itu bagus sekali. Nah, bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya? Apakah seperti itu? Semakin diturunkan, semakin mengalami sebuah perubahan. Nah, itulah Anda bisa memahami dari mana? Dari orang tua Anda, dari kakak Anda, dari tetangga Anda, ini ya. Apakah dia itu masuk di generasi yang seperti itu? Apakah generasi X atau Z atau generasi Z? Saat ini sudah tumbuh lagi generasi berikutnya, yaitu generasi Alpha. Nah, ini Anda, saudara ini nanti yang menghadapi bagaimana generasi Alpha itu. Ya kira-kira ya umurnya sekarang ini kalau generasi Alpha ya berapa itu? Ya 7 tahun. Ya 7 tahun. Kurang dari 7 tahun. Nah, nanti Anda akan berkecimpung di sana. Pola pikirnya seperti apa, lebih terbuka dengan perubahan atau teknologi. Iya, generasi yang sekarang seperti itu. Belum bisa diprediksi, tapi paling tidak kita sudah tahu dari generasi Z yang saat ini berkembang itu sudah seperti itu. Lebih menyukai sesuatu yang serba instan itu. Akrab dengan internet itu pasti. Mau memilih yang mana? Umur 53 tahun, juru ketik pengalamannya 20 tahun tapi masih mengetik 30 kata per menit, kan tidak.
Apakah umur 12 tahun pelajar 1 tahun pengalamannya dia sudah bisa mengetik 50 kata per menit, pasti akan memilih yang umur 12 tahun itu. Iya. Oke. Nah, itulah sosok guru yang mana ini. Ini orangnya sama tapi rasanya berbeda. Secanggih apapun teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Itu sudah kira-kira. Iya. Tetapi guru yang tidak mau belajar teknologi akan tergantikan. Itu pasti. Ya. Saya sudah masuk generasi. Saya waktu itu bukan waktu itu saat ini ya. Generasi analog, tapi saya tidak mau berdiam diri. Sehingga saya harus menyerah dengan perubahan yang sangat masif seperti ini tidak. Tapi saya harus berusaha menyesuaikan bagaimana generasi yang saat ini itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi saya. Sehingga digital dan seterusnya harus paling tidak saya bisa belajar banyak dari situ. Guru abad 21, gaya hidup pelajar SMA era internet, mengenalnya ya ini cepat sekali. Anak Indonesia yang lahir setelah tahun 1992 ketika mencapai usia 20 tahun itu ya seperti ini, mengirim email, menghabiskan waktu berjam-jam, sudah diberikan warning oleh orang tuanya, bermain HP maksimal 2 jam, ternyata 10 jam belum selesai, nonton televisi 20 ribu jam. Wah, luar biasa. Televisi yang ditonton apa? Berita kan saat ini tidak. Sinetron, Pak. Oh, sinetron. Ya kalau saya malah suka kartun jadinya. Karena menunggu anak-anak nonton kartun akhirnya terbiasa malah melihat kartun ya. Raja Sula, Son Goku gitu. Mau maksa mana budak dan ambil dengan suara sebelah maha kan kadang-kadang mengeluarkan jurusan seperti itu. Sampai apa? Akhirnya remaja bersinggungan dengan situs jejaring sosial seperti Facebook. Bisa digunakan sebagai media? Bisa. Friendster, MySpace, Twitter dan sebagainya. YouTube, kalau YouTube itu bukan media, YouTube itu sumber belajar. Kecanduan gaya hidup dunia maya. Nah itu pada puncaknya menyebabkan keterpurukan mental saat menghadapi permasalahan dunia nyata. Entah dia atau tidak, saya nggak tahu, tapi kenyataannya memang seperti itu. Belum ada penelitian di sana. Menurunkan kualitas perhatian pada dunia nyata, mengkikis integritas itu ya. Terjadi gangguan bersosialisasi pasti, mengacaukan alokasi waktu, mendahulukan kesenangan dari pada hal yang lebih penting, gosip-gosip dan seterusnya akhirnya terbengkalai. Tadi artikelnya tadi. Internet seharusnya merupakan jendela, kendaraan dan jembatan. Tidak digunakan untuk sesuatu hal yang negatif. Dulu ketika saudara menjadi siswa di SMP, bawa HP disita dan dilihat oleh sekolah, tidak boleh. Sekarang kalau nggak bawa HP, malah kena sanksi. Kebalikan kan semuanya seperti itu, iya. Makanya harus dipahami betul itu. Jadi memahami dunia luar tanpa harus terlibat. Itu jendela dunia itu seperti itu. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kok bisa Pak? Iya. Duduk bersebelah tanpa ada komunikasi, diam-diam saja. Oh, ternyata mendekatkan yang menjauhkan yang dekat. Ya, selanjutnya. Nah, inilah potret saya ketika itu. Ya.
Memang masa-masa indah itu ketika di SMA ya. Ya. Lanjutkan lagi. Wah. Siapa ini ya? Indah sekali betul masa-masa di SMA waktu itu. Kalau mau diputar kembali, dulu ada di mahasiswa. Mau SMA lagi mbak. Wah ini kumpul di kafe. Tapi diskusi masalah artikel yang diberikan Pak Fahmi tadi. Nah ini anak-anak saya yang di SMA itu saya berikan kertas pembelajaran media. Nah, silahkan belajar sendiri. Diselesaikan bersama kelompoknya. Ya saat dia pembelajaran secara virtual, tapi tetap ketemu, virtual tapi tetap ketemu ya. Saat ini sebelum pandemi saya sudah mulai seperti ini, pembelajaran bahasa Indonesia tapi di lab komputer. Loh Pak, memang pelajaran TIK nggak tahu dia. Kalau di dalam e-learning itu banyak sekali sumber belajar yang ada. Nah, medianya ini yang saya pakai, saya gunakan di modul itu. Kemudian saya pakai, saya berikan pada anak-anak. Nah, ternyata dia sudah bisa seperti itu. Belum pandemi. Nah, sekarang ini sudah pandemi, kemudian ketika belum pembelajaran PTM 100%, maka dilakukan pembelajaran blended learning. Pembelajaran yang ada di kelas, kemudian separuh di kelas, separuh yang ada di rumah. Semuanya bisa melaksanakan kegiatan itu secara bersama-sama. Nah, kita blendedkan kira-kira 1 bulan. Ternyata kacau semuanya, tidak efektif. Akhirnya memang yang paling efektif tadi tidak bisa menggantikan peran guru, itu pasti. Anak SMA belajar masalah media gambar dan seterusnya, tempel-tempel itu ternyata saya kira tidak tertarik. Ternyata memang merindukan hal yang seperti itu. Main mappingnya berperan, konsep diskusinya kolaborasi iya, kemudian critical thinkingnya jalan, kemudian produknya juga jalan. Karena apa? Karakteristik mereka itu seperti itu. Nah akhirnya lulus. Nah inilah seperti burung lepas dari sangkarnya. Berikutnya Pak. Perlu dipahami lagi paradigma yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pandangan siswa itu sudah jauh ke depan meninggalkan gurunya. Pasti ya. Oleh karena itu memang harus terus belajar dari sumber-sumber itu. Jangan lama-lama, jangan pernah menganggap peserta didik itu tidak berbekal pengetahuan dan keterampilan. Lanjutkan ya. Jangan pernah menganggap peserta didik itu tidak berbekal apa-apa. Jangan takut dengan capaian materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Ini kira-kira bisa nggak ya menyelesaikan seperti ini? Ya, jangan berpikir begitu, karena dia itu sudah mempunyai kemampuan bawaan. Begitu lahir jebret sudah mengenal segalanya di situ. Karena inilah generasi digital ya seperti ini. Makanya kita harus menyesuaikan strategi kreatif mengajar, perlu dipikirkan lagi rencana dan seterusnya. Ini motivasi aja. Jadi teman-teman mahasiswa bisa merencanakan seperti itu. Apa yang harus kita rencanakan harus betul-betul kreatif. Siapa yang kita ajar itu harus kita pikirkan. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan, guru itu harus berbuat apa? Ya kan? Kapan kita berikan kepada mereka, pada akhirnya apa yang harus kita eksekusi, apa yang harus kita tentukan untuk diberikan kepada peserta didik. Media apa saja yang kita berikan tadi? Apakah gambar, apakah visualnya saja yang bisa dilihat, atau hanya bisa mendengarkan saja? Ada loh ya peserta didik yang tidak melihat tapi dia bisa mendengar terus paham.
ketoknya orang nggak teknik, tetapi kalau diajar dia mendengarkan, dia bisa memposisikan dirinya kemana saja, di belakang boleh, di depan boleh. Biasanya anak-anak seperti itu tidak begitu mempedulikan pakaian yang dipakai, keserasian dan seterusnya, cuek-cuek saja biasanya begitu. Tapi kalau yang visual itu biasanya lebih ribet dengan pakaiannya, setelannya cocok apa enggak gitu ya. Kira-kira kalau saya bawanya pakai training, atasnya pakai dan itu cocok enggak gitu. Itu biasanya orang-orang yang auditori, tidak begitu mempermasalahkan pakaian. Tapi kalau yang visual rajin-rajin biasanya rapi gitu. Tunjukkan kepercayaan kepada diri siswa bahwa materi ini akan bisa diselesaikan dengan menggunakan media ini. Ya, seperti itu. Lanjutkan Pak. Nah, akhirnya kepada guru apa yang harus kita sampaikan untuk memberikan sebuah media yang baik harus kita tentukan, kita tetapkan saat itu kita memberikan sebuah rancangan pembelajaran. Ya, kita quiz dulu. Sebelum quiz mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara semuanya. Cek. Baik, terima kasih Bapak Eko atas paparannya. Tepuk tangan untuk beliau. Ini teman-teman dari tadi kalau saya perhatikan itu anggun total. Ini sebenarnya terkesima dengan apa yang disampaikan Pak Eko atau ngantuk atau bagaimana ini? Terkesima, alhamdulillah terkesima Pak katanya. Baik, kita buka dengan satu termin dulu. Yang pertama ada 2 penanya. Bu Risti persilakan teman-teman untuk bisa mengangkat tangan. Silakan. Mbak Nisaul, ayo Mbak Nisaul. Mbak Nurhayati, ayo silakan. Pasti banyak hal-hal yang perlu kalian konfirmasi atau perlu ditanyakan ke Pak Eko. Ini Mbak Nisaul itu Pak juara silver medal di lomba internasional. Nah, beliau itu menyusun media pembelajaran apa Pak kemarin? Ansori Web. Itu untuk apa? Itu untuk anak SD dan itu sebuah web yang di situ ada sebuah fabel, tapi tidak hanya mengenalkan sebuah cerita saja, tapi di situ ada memperkenalkan hewan. Jadi hewan di situ bisa bersuara seperti itu. Silakan Mbak Nisaul, ada yang mau ditanyakan untuk Pak Eko? Saya ingin bertanya. Gede un. Grogi. Saya ingin bertanya. Saya pernah menyusun beberapa media pembelajaran dan di situ yang pertama kesalahan saya yaitu mungkin sebelum membuat media itu saya tidak tahu permasalahan yang ada di sekolah itu. Jadi saya membuat media itu berdasarkan ide saya. Nah, menurut Bapak, apakah dalam membuat media dengan cara seperti itu bagaimana? Maksudnya lebih baik saya harus terjun ke lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui atau dengan cara membuat inovasi saya sendiri itu juga hal yang bagus atau bagaimana? Medianya apa Mbak? Yang saya pernah susun yaitu sebuah website sama aplikasi. Aplikasi pembelajaran? Itu aplikasi untuk perkembangan kognitif pada anak. Iya. Terima kasih. Mbak Isa ya? Iya. Iya.
Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Saul. Berikutnya Mbak Nurhayati. Mana Mbak Nurhayati? Nah, ayo. Ini juga dapat gold atau silver, Mbak? Bronze ya. Bronze medal. Menyusun media juga ya? Ya, coba diceritakan yang media yang sudah pernah dibuat. Kemudian pertanyaan untuk Pak Eko apa? Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Kemarin itu saya pernah mendapatkan medali bronze. Di situ saya membuat aplikasi tentang kayak cara pengetahuan kognisi data. Untuk pertanyaan saya, dari pemaparan Pak Eko tadi kan menjelaskan tentang kayak cara belajar media pembelajaran yang pas untuk anak. Nah itu kan di siswanya itu kan berbeda-beda. Kayak cara menangkap materi yang dijelaskan dari guru tersebut. Nah itu bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa memahami sesuai dengan karakteristik anak itu sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Nurhayati. Dua dulu ya Pak Eko, nanti kita bicara berikutnya. Monggo kepada Pak Eko, kami persilakan. Ya, membuat media website, aplikasi, dan membuat aplikasi mengukur kognitif ini sama saja. Artinya bahwa apa yang sudah panjenengan hasilkan itu jangan berpikir itu tidak bermanfaat ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal tentang kurikulum merdeka tadi, tidak hanya mengukur kemampuan kognitif saja, tetapi mengukur sikap, mengukur keterampilan dirinya, dan ada yang namanya tadi tambahnya apa tadi? P5 tadi, program profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila di situ ada yang namanya diagnostik, tes diagnostik untuk mengenal kemampuan dan karakteristik belajar siswa, kemudian mengenal latar belakang siswa, dan juga mengenal tujuan siswa dalam menempuh pembelajaran yang dipilihnya itu seperti apa. Kan ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Tendensinya apa? Memilih jurusan IPA, memilih jurusan IPS. Itu kalau di SMA ya. Kalau di SMP ya tetap berguna, sama aja seperti itu. Nah, website, aplikasi tes kognitif itu sama-sama bergunanya. Jangan khawatir itu tidak berguna. Malah kalau itu digunakan untuk menerapkan kurikulum, hanya saja begini. Penerapannya aplikasi untuk media yang Anda gunakan itu kan tidak selalu di dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran tercapai. Kan bisa saja seperti itu, ya kan? Ya, website, tujuan dan seterusnya itu bisa digunakan ketika siswa sebelum action melakukan pembelajaran atau pada saatnya melakukan pembelajaran, sama aja, tidak masalah, dikembangkan saja. Jadi adik-adik mahasiswa ini saudara-saudara kalau memang sudah mempunyai bakat seperti itu, tingkatkan aja, kembangkan lagi untuk membuat media yang baru lagi. Begitu. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah meraih silver dan gold tadi ya. Silakan kita mulai kuisnya. Belum ada yang join ya. Kita silakan teman-teman bisa dibuka tautan yang sudah bisa teman-teman lihat di layar. Sebagai siswa ya, sebagai student join myquiz.com dengan memasukkan kode game 468253. Ini seperti Kahoot tapi pakainya joinmyquiz.com. Sudah bisa? Ini saya bisa bergabung Pak Eko dan Bu Lutfa. Hanya permainan saja.
bisa di joinmyquiz.com ya, di Google. Kalau sudah tampak, sudah ada 16 peserta, 17 ya. Yuk lagi Nanda, Maita, ayo lagi join lagi. Sudah, tidak ada yang bisa join lagi, cukup ya ini. Yang lainnya masih on proses. Oh, Amsya masih on proses ya. Kita tunggu. Mama Kalong itu siapa? Aduh. Ini sambil menunggu teman-teman untuk bisa bergabung, ini ada kabar menyejukkan Pak Eko untuk para mahasiswa calon pendidik bahasa Indonesia, karena saya kemarin membaca salah satu publikasi artikel itu menyebutkan kalau 2022, 2023 dan 2024 itu ada 15 guru mata pelajaran yang jumlah pensiunnya itu besar. Yang pertama guru SD itu sampai 3.000. Kemudian yang kedua lowongan CPNS Pak Eko. Kemudian yang kedua itu PJOK, yang ketiga itu bahasa Indonesia. Tapi memang sepertinya linear ya Pak, karena kalau melihat itu guru bahasa Indonesia banyak yang sudah sepuh gitu usianya. Kalau kita lihat di SMP atau SMA. Ya, kalau memang beberapa tahun belum pernah ada CPNS Indonesia, tidak hanya bahasa Indonesia ya, tapi mapel-mapel yang lain juga begitu. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Mungkin seperti langkah pemerintah yang memberikan lowongan P3K ini juga sebagai langkah itu untuk menyelamatkan ini kekosongan formasi guru yang pensiun. Akhirnya ada pengangkatan P3K tadi ya. Mungkin informasi dari Bu Rizdiani ada benarnya. Memang sudah lama sekali tidak ada formasi tes CPNS itu, ASN. Tapi setelah ini cerita sendiri ya, masuk di kamera. Tidak apa-apa Pak, ini tidak di live IG ya Mas ya? Oh live IG Pak, live IG Instagram. Oke. Sudah ya, cukup semuanya? Oke. Ada lagi yang mau bergabung? Sudah tidak ada. Oke. Sudah cukup Pak Eko?
Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alamanda. Alam, Mas. Oh, Mbak Alamanda. Terus yang kedua tadi ada Senja tadi deh. Terus yang ketiga Mbak Heni. Luar biasa, ini tepuk tangan. Tapi itu sebetulnya berapa deh Pak Eko? Tingkat apa namanya kebenarannya? Skornya, wah ini Alamanda Jos 93, ada 73, terus 80. Itu skornya di 11.100, 10.000. Oh iya ya, dia monggo Pak Eko. Ya, kita masuk ke materi. Berarti tadi belum materi. Materinya menurut Dennis tahun 1993, media merupakan alat saluran komunikasi. Jadi media perantara. Ya, media pendidikan itu merupakan sebuah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional bimbingan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Komunikasinya jadi sebuah media untuk memahamkan anak itu ya, secara harfiahnya memang perantara. Kalau di tempat kami, jadi panjenengan besok saudara-saudara mahasiswa itu kalau sudah jadi guru dituntut untuk membuat sebuah karya pengembangan diri dan publikasi ilmiah, itu wajib ya, untuk apa? Jenjang kenaikan pangkat. Jadi mereka mungkin bapak kalian atau ibunya yang guru itu pasti agak reject ketika dituntut untuk kenaikan pangkat tertentu, itu wajib. Jadi pada tingkat kurun waktu tertentu itu pasti harus melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah dan pengembangan diri. Salah satunya adalah pembuatan media alat peraga. Ada poster, gambar, itu ditutup seperti itu. Jadi ada alat permainan pendidikan, model benda potongan, video animasi, alat bantu pelajaran, dan bahkan membuat buku karya ilmiah, artikel, kemudian membuat modul, kemudian mengadakan penelitian. Ini yang agak kipo-kipo istilahnya kalau orang Jawa bilang ya, susah sekali mengadakan penelitian. Kalau dosen kan sudah terbiasa, nah, makanya mungkin mahasiswa bisa berperan di situ. Buku, hasil karya buku yang bisa digunakan sebagai media. Lanjut lagi, alternatifnya itu. Unsur media pembelajaran itu dibagi-bagi menjadi beberapa jenis software. Media pembelajaran yang didukung bisa didukung dengan software dan didukung bisa dengan hardware-nya. Bisa berupa visual, audio, ataupun audio visual. Ini diterapkan saja kepada siswa peserta didik yang mempunyai karakteristik belajar yang berbeda-beda. Lanjutkan, Pak. Nah, fungsi utama media itu sebagai sarana mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif, mempercepat proses pembelajaran, meningkatkan kualitas prosesnya, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, membuat konkret konsep yang abstrak. Guru saat ini masih dominan, artinya masih menggunakan PowerPoint, dan PowerPoint itu menjadi sebuah primadonanya untuk menyampaikan materi. Ya, medianya itu visual. Ada yang diproyeksikan, ada yang non proyeksi ya. Kemudian kaset, video, radio dan seterusnya, audio. Visualnya itu bisa diam, bisa juga bergerak. Naik lagi, lanjut. Visual media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Mana yang dipilih? Website yang dibuat oleh Mbak Nisa tadi, ataupun tes diagnostik kognitif yang dibuat oleh Mbak Nur Hayati tadi juga bisa. Lanjutkan lagi, ini bisa dipelajari, baca sendiri aja. Sudah banyak sekali yang saya jelaskan tadi di awal. Di fotografi, grafik, media 3 dimensi ini yang tidak diproyeksikan. Ya, lanjutkan lagi. Bahkan ini juga masih menjadi bagian dari
media yang bisa dipakai, kemudian diagram, kadang-kadang dulu membawa gulungan kertas, tempelkan, dulu seperti itu. Nah, sekarang sudah ada LED, tinggal dicolokkan saja, sudah baganya sudah muncul, mainnya muncul. Poster yang merupakan kombinasi visual yang terdiri atas gambar pesan. Ini konvensional betulnya, tapi masih menjadi primadona. Poster itu. Sekarang ada poster yang digital, tidak harus bawa kemana-mana gulungan kertas, tapi sudah ada poster lewat online. Kartun ini juga bisa menjadi sebuah media. Lanjut lagi, media audio, program radio, CD audio, dan seterusnya. Ini hanya bisa didengar tadi. Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual. Saya kira bisa dipelajari sendiri. Ya, berteknologi digital. Nah, ini e-learning akhirnya pada e-learningnya ini yang sangat utama. Mengembangkan bahan ajar dan seterusnya di tingkat sekolah, memanfaatkan e-book, kemudian pelayanan informasi publik, ini bisa dikemas semuanya di dalamnya. Jarang sekali sebetulnya sekolah-sekolah yang mempunyai e-learning, mempunyai modul, pengelolaan modul di situ. Ya, lanjutkan aja, bisa dibaca sendiri ya. Ini semacam contoh-contoh saja teman-teman mahasiswa. Dari pemantapan media digital itu penting sekali. Memang mau tidak mau harus mengenal dulu. Saya aja masih belajar terus tentang kegiatan digital yang bisa digunakan untuk media pembelajaran ini. Ternyata memang sangat digemari anak-anak saat ini, dan mereka sangat antusias. Kelengkapannya seperti ini tadi ya, lanjutkan lagi. Nah, kalau trik-triknya bagaimana membuat sebuah, kalau saya menyebutnya sebuah DKV ya, desain komunikasi visual, bagaimana mengemas sebuah PowerPoint itu menjadi sebuah tampilan yang bagus. Ini nanti bisa dibaca-baca. Seni berkomunikasinya, seninya ada, ilmunya ada, materinya dikemas dalam bentuk seni supaya tidak membosankan, terlalu banyak teks dan seterusnya tadi. Ini media yang bertujuan menyampaikan materi secara jelas, secara konkret, sehingga bayangan kita terhadap sebuah capaian pembelajaran itu betul-betul konkret, betul-betul kontekstual, artinya nyata dan tidak hanya membayangkan saja secara verbal, tidak. Ini sebuah solusi pemecahan masalah. Selanjutnya Mbak, desain grafis, desain komunikasi visual bisa ditata mulai dari gerakannya, kemudian suara, tatanan, kontras, tidaknya, gambar dan seterusnya, gitu ya. Tampilan-tampilan seperti yang saya sampaikan tadi kan tidak terlalu banyak kata-kata, kecuali cuplikan-cuplikan tadi ya. Oh, ya lanjut aja, nggak apa. Ini untuk presentasi, bagaimana nanti untuk merancang grafisnya, presentasinya harus baik. Lanjutkan lagi, ya. Tipografi juga diklik lagi, ada pesan sih. Ya. Mau pilih huruf yang mana untuk tampilan-tampilan itu kan pasti ada di situ. Dan ini semua dipelajari ya, dipelajari di dalam membuat sebuah media. Pasti Anda akan lama sekali membutuhkan waktu untuk membuat media itu tampil dengan baik, karena baru berkutat dengan font, size maupun jenis hurufnya saja. Mau pilih yang mana, mau pilih warna yang mana. Orang Jawa itu biasanya tidak bisa meninggalkan warna hijau, cuk-cuk pilih hijau itu, biasanya begitu. Nah itu sesuai aja tampilannya. Grid sistemnya, tata letakkan seluruh objek presentasi berdasarkan hierarki pesan. Itu hanya tips saja dalam membuat media tampilan visual maupun audio visual. Nah, kalau tata letaknya seperti ini, membuat tayangan yang di majalah dinding itu cocok ya,
mana yang harus saya berikan judulnya, saya tempatkan di tengah atau di pojok atau di belakang. Kebetulan saya membina jurnalistik di SMA 1, begitupun membimbing teman-teman guru yang saat ini sedang naik pangkat dan membuat artikel yang diterbitkan di koran, biasanya begitu. Itu harus lewat saya dulu, kemudian editing baru bisa ditayangkan. Tata letaknya juga harus disesuaikan. Jadi, teman-teman mahasiswa sudah betul di situ belajar masalah seni, belajar masalah layout dan tata letaknya seperti apa, memang harus diperhitungkan. Jangan hanya mengambil comot media ini saja yang kita pakai, tapi menarik dan tidaknya urusan belakang. Jangan. Totalitas kalau sudah membuat berkarya itu harus total. Ya, warnanya diatur, ada lagi, ya. Gambarnya diatur, ya. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Tampilkan gambar jika hanya dianggap ada gunanya dan perlu. Kalau tidak, ya tidak usah terlalu banyak gambar, karena fokus perhatian peserta didik itu nanti malah justru pada gambarnya. Ada poin-poin besar, ada kubu yang terbang ke kanan ke kiri, cilik-cilik malah dua kubu ini. Tidak fokus pada pesan yang disampaikan. Gambar adalah visual yang bisa dimanfaatkan saat bahasa verbal dianggap kurang dapat merepresentasikan pesan yang bersifat image abstrak. Ya. Nah, ini kira-kira mana yang ini yang laki-laki yang suka. Oke, lanjutkan lagi. Audio video diatur juga, audio videonya, unsur audionya seperti apa, videonya seperti apa. Nah, terima kasih panitia sudah memberikan mic kecil ini juga sudah mendukung audio juga. Ya, lanjutkan lagi. Ya, selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Tadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman jadikan perhatian khusus ya. Terutama tadi Pak, media itu bukan sebatas alat ya, tapi dia memiliki pesan. Dia merupakan wujud dari verbal menjadi kontekstual. Nah, itu yang penting teman-teman. Jadi media itu tidak sebatas bagus, mahal, kemudian kelihatannya belum ada sebelumnya, tetapi justru pesan yang utama dia harus bisa menyampaikan pesan dari verbal menjadi kontekstual. Itu yang pertama. Yang kedua, media juga harus dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kompetensi dasar. Itu penting. Maka dari itu, Bursi selalu menekankan ke teman-teman jika membuat media itu pastikan dulu apakah sesuai dengan kompetensi dasar atau tidak. Kemudian lagi tadi jangan lupa selalu gunakan dasar ini, critical thinking, kemudian kolaboratif, creativity. Tadi ada 4C ya yang disampaikan Pak Eko. Kemudian lagi, nah ini, kalau membuat media jangan asal tempel, tapi perlu belajar tata letak, perlu belajar bagaimana menyajikan yang menarik. Karena ini deh Pak Eko, kadang itu sudah bagus, sudah warna-warni, tapi keterbacaannya rendah. Nah, itu yang penting. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu, kuasai. Maka kalau di prodi PBSI itu kita sering mengadakan pelatihan penyusunan media digital. Pak Eko, kita melibatkan dosen teknik teknik informasi juga. Jadi kita belajar Canva, belajar OPS dan lain-lain sampai ke situ juga. Baik, kita buka termin lagi atau sampun, Pak? Silakan kalau diperlukan. Ada yang mau bertanya? Ini Amsha ini Mas Ahmad Saifuddin ini dapat gold medal baru saja kemarin Pak di ISA 2022. Ayo Mas, ini juga takon ini. Kamu juga membuat media kan kemarin? Ya, yuk ceritakan. Ini coba ditunjukkan yang hasil media
media realis juga yang sudah dibuat sama Mbak Nisaul. Selamat siang Pak, izin bertanya. Di era digital pada saat ini, kesadaran tentang minat pembelajaran digital sangat berkurang. Tentunya pada pandemi saat ini membuat siswa itu jadi ketertarikannya itu sangat menurun. Khususnya bagi anak-anak, karena lebih tertarik dengan permainan online daripada pembelajaran di era digital. Menurut Bapak, adakah cara yang menarik agar anak-anak itu lebih tertarik pada pembelajaran digital daripada permainan digital? Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Syafruddin. Satu lagi, Semburi kok biasanya mesti mencoba untuk tidak bertanya gitu. Mbak Dini papanya? Tidak. Ada lagi? Melina? Tidak. Itu dulu Pak Eko, satu dulu. Ya. Tadi Mbak di atas tadi disampaikan. Terus. Beberapa pertimbangan untuk membuat sebuah media tadi. Terus naik lagi. Ya, terus sebelum dikalting, terus lagi, terus ya, jadi mau terus lagi, ya. naik lagi, ya, nah itu. Nah ini pertimbangannya itu, kita tidak hanya asal bikin aja kemudian kita berikan kepada siapa, perlu mengetahui siapa yang akan kita berikan, sasarannya itu siapa, dari tingkat mana dia. Nah, sebelum ke sini saya bertanya kepada Pak Asin, Pak, audiens saya siapa, mahasiswa semester berapa, kemudian S1 atau S2 atau guru, karena ilmu pedagogi dan andragogi itu sudah berbeda-beda. Kalau berhadapan dengan orang tua tidak mau disalahkan, tapi kalau berhadapan dengan saudara mungkin bisa ya. Nah, karena ada ya, karena ada penilaian tertentu. Nah, oleh karena itu dalam membuat media, saudara memang harus mempertimbangkan itu. Nah, paling tidak sebelum menentukan pada yang poin bawah itu, ini diterjemahkan satu-satu aja tidak apa ini ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan. Siapa kita itu mau berikan kepada siapa media itu. Nah, kemudian apa yang akan kita buat, tujuan untuk pencapaian media itu, mau kita bawa kemana, anak-anak itu mau kita bawa kemana. Ya, jadi kalau bermain tanpa syarat dengan ilmu pengetahuan itu percuma. Artinya bahwa mereka bermain, tetapi permainan itu yang ada literasi mengandung sebuah ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya foto, hanya gambar, hanya permainan-permainan saja yang tidak mendukung proses berpikir mereka, fungsinya nanti nggak ketemu. Di berpikir kritisnya tidak ada. Sehingga bentuk dari permainan itu usahakan bisa berkolaborasi. Mereka bekerja sama, dari unsur kerjasama itulah mereka bisa saling berbagi. Ada sebuah metode pembelajaran, metode to style, to strike. 2 orang, 4 orang, satu kelompok, yang 2 itu mengerjakan tugas, yang 2 lagi bertamu ke temannya, bertamu ke kelompok lain untuk mengadakan jajak pendapat apa yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian muter lagi, apa yang disampaikan oleh orang yang bertamu tadi itu ilmu yang disepakati dari kelompok A.
artinya bahwa dia berkunjung dengan membawa informasi tertentu. Kelompok B berkunjung ke kelompok C dengan membawa informasi tertentu dan seterusnya. Ketika kelompok A didatangi, kelompok A yang tidak bertamu atau yang duduk di situ, dia akan bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A tadi. Itu permainan, itu model, tapi sangat tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pembelajaran tertentu. Tentunya dengan KD ataupun dengan tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan. Gitu Mas. Jadi sesuaikan saja kepada siapa Anda itu berkarya. Dan video yang ataupun permainan yang Anda gunakan jangan terlalu lama. Para guru, dosen bukan anak-anak ya, itu kalau diberikan video pembelajaran lebih dari 7 menit itu sudah bosan. Makanya video pembelajaran saya wanti-wanti teman-teman itu jangan sampai melebihi 7 menit. Biasanya itu 5 menit aja sudah bisa menyampaikan itu 5 sampai 7 menit. Kalau sampai 12 menit susah sekali untuk bosan, biasanya dilewati gitu. Kecuali kalau tayangan olahraga ya sampai pol selesai. Jadi video pembelajaran seperti itu. Ya, itu Mas ya, beberapa pertimbangan ini termasuk kreativitas guru seperti apa, kemudian kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan pada siswa itu seperti apa. Why shots itu begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Eko. Luar biasa sekali pada pagi hari ini kita belajar banyak dengan beliau. Saya anggap beliau itu selain ahli, praktisi, juga beliau itu peneliti, pengamat, semuanya ada. Karena terbukti dari hasil penelitian beliau yang terpublikasi, kemudian hasil dari pengamatan beliau dan lain-lain. Teman-teman, selain apa yang disampaikan Pak Eko tadi, bisa langsung belajar di beberapa aplikasi untuk belajar kosakata dan lain-lain, bisa kalian adopsi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada Wordtalk, kemudian ada macam-macam yang bisa kalian lihat di paparan berisi waktu awal perkuliahan dulu, gitu ya. Terima kasih Pak Eko, suatu kebanggaan bagi kami, suatu kehormatan Pak Eko dapat membagikan pengalaman, membagikan ilmunya di tengah-tengah kita semua. Tepuk tangan saya lagi untuk Pak Eko. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan. Teman-teman nanti mohon berkenan untuk foto bersama dengan Pak Eko ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.